Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya teman-teman di halaman 31, pelajaran ke-8 tentang sabar. Ya. Pengertian sabar. Sabar artinya harus digaris bawahi teman-teman ya. Sabar artinya bertahan dalam menjalani suatu ujian. Bertahan dalam menjalani suatu ujian, baik yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Ya. Jadi ketika kita tertimpa musibah apapun ya, loket hilang, uang hilang, atau apapun itu, maka kita harus sadar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukannya mengeluh, kemana ini loket hilang tuh. Gak boleh seperti itu teman-teman ya. Kita harus, pertama yang harus diucapkan, kita usahakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loket saya hilang. Kita cari, tanyakan kepada orang-orang, teman kita atau saudara atau orang tua kita, barangkali ada yang menemukan. Setelah itu belum ketemu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disenangi, hal tadi seperti tadi teman-teman ya, loket hilang atau orang tua atau saudara atau ya contoh saja meninggal ya, maka kita sudah ya, itu merupakan kepahitan mungkin ya, yang tidak senangi, tapi kita harus sadar bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Sakit juga ya, kita jangan mengeluh, aduh sakit ya, kapan sembuh. Tapi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sadari setiap kita menerima ujian pasti ada pahala yang besar. Maupun yang disenangi, musibah yang disenangi, jangan kira bahwa kesenangan itu bukan ujian. Ya, bukan musibah. Banyak orang yang mereka kufur, mereka angkuh, menjadi orang sombong. Mereka melupakan nikmat Allah, ya, tidak bersyukur kepada Allah karena diuji dengan kesenangan. Ya. Banyak orang-orang yang tidak lulus, ya. Orang yang ditimpa musibah, kepedihan, kadang mereka menambah keimanan, menambahkan bahwasannya kesadaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji. Tetapi orang yang kaya, yang diberikan kesenangan, kadang-kadang mereka lupa ya, sehingga dia tidak terjatuh kepada dosa yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam urusan dunia dan akhirat. Setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Tidak ada seorang pun kecuali pasti mendapatkan musibah ya. Jadi harus sadar, baik musibah yang terkait dengan diri sendiri, keluarga atau masyarakat dan bangsa. Allah menurunkan ujian dan musibah kepada manusia dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan mereka kepadanya. Ya, tidak ada yang di luar kemampuan kita ya. Meskipun demikian, setiap muslim wajib bersabar dan meneguhkan hatinya dalam menjalani ujian dari Allah, sebab sifat sabar akan menolong seseorang yang sedang ditimpa musibah. Lihat ayatnya teman-teman, artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sikap orang beriman. Orang beriman adalah manusia yang sangat luar biasa. Ya. Sikapnya selalu baik dan positif. Apabila mendapatkan musibah, ia selalu bersikap husnuzon. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Musibah merupakan takdir Allah dan kita harus meyakini, sebab beriman kepada takdir merupakan rukun iman yang keenam. Jadi orang-orang yang bersabar itu, orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, mereka tidak mengeluh. Dia sadar bahwa ini ujian dari Allah. Dan ketika kita sadar kemudian bersabar, maka pahala yang akan didapatkan.
Ya, di sini ada hadisnya ya. Keutamaan orang yang mukmin itu adalah bahwasanya orang mukmin itu sangat ajaib, sangat aneh, luar biasa. Karena apa luar biasa? Ketika dia ditimpa musibah yang pedih, mereka bersabar, dapat pahala. Ketika dia dikasih nikmat, dia bersyukur, dapat pahala juga. Sedih, dapat pahala. Senang, dapat pahala. Maka subhanallah ya, semuanya pahala, yang mana nanti akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat juga ada juga orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita tertimpa musibah apapun, yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh sikap sabar, ada dua macam ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama kesenangan, yang kedua kesusahan. Ya, ujian itu ada dua, ada kesenangan, ada kesusahan. Ujian berupa kesenangan, contohnya naik kelas dan kondisi sehat walafiat. Sedangkan kesusahan contohnya sakit dan sedih, dan banyak lagi contoh-contohnya teman-teman ya. Contoh Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Namun begitu beliau tetap banyak beribadah kepadanya. Beliau sholat hingga kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ketika istrinya beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat hal itu, ia pun bertanya karena heran, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah sudah mengampuni semua dosamu." Beliau pun menjawab, "Bukankah sudah sepatutnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Ya. Ini di sini coba teman-teman dilihat ya, teman-teman dibaca silahkan. Jadi kalau kita mau berpikir ya, Nabi Muhammad itu orangnya baik ya, sudah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau masih banyak beribadah ya, banyak beribadah sampai bengkak. Dia menjawab ingin bersyukur kepada Allah ya. Padahal kita yakin, kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersyukur ya. Tetapi tetap dia beribadah sangat luar biasa ya. Apalagi kita yang masih banyak dosa, maka kita harusnya mencontoh, meneladani Rasulullah SAW ya. Kemudian teman-teman, ketika kita dihina maka kita jangan balik menghina ya, kita sabar. Kalau bisa menasihati, bahwa perbuatan itu tidak baik. Kalau tidak mampu, tidak, diam aja, jangan ketika kita sakit ya, kita cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyembuhkan penyakit hamba. Kemudian setelah itu kita berobat ya, ikhtiar, karena itu disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu tawakal kepada Allah, serahkan. Kalau dicepatkan sembuh, alhamdulillah. Kalau dilamakan, mudah-mudahan jadi pahala. Ketika sembuh, kita rajin beribadah, pahala besar ya. Ketika kita sakit lama, kita sabar, pahala besar juga. Dosa-dosa diampuni ya. Maka banyak kebaikan kalau kita sadar. Namun kebanyakan orang-orang tidak sadar, tidak berpikir bahwasanya setiap apapun yang menimpa manusia pasti ada pahalanya, pasti ada pengguguran dosa, mau baik ataupun buruk ya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.